di perilakunya, ya, perilakunya. Dari perilakunya, nggak perlu dengan kalimatnya. Ya. Ini kan dasar, Quran itu kan dasar. Ya. Tafsirnya di mana? Tafsirnya di perilaku. Jadi setiap penguasa siapapun, ya, yang mengambil alih sifat ilahun dan robbun, walaupun nggak ngomong, sama aja, itulah watak Firaun namanya. Ya. Jadi orang yang mematuhi, mentaati berdasarkan kemauan penguasa, itu namanya syirik. Ya. Kalau syirik menyembah batu, menyembah keris, menyembah, itulah syirkunnya adalah kecil. Ya. Ya, kapan disebut syirik, kecil lah itu mah. Tapi syirik besar itu mentaati penguasa. Ya. Siapapun penguasanya, dimanapun adanya, kapanpun zamannya, kalau ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel Kajian Berpikir ini, channel yang senantiasa mengajak kita semua untuk senantiasa berpikir. Berpikir tandanya kita ini hidup dengan baik, hidup dengan dinamis, karena derajat manusia terletak pada pikirannya yang mengarah kepada pemikiran yang baik. Baiklah saudara pemirsa, seperti biasanya materi yang akan kita kaji, ayat-ayatnya sudah saya tulis sebagai landasan untuk membahas sebuah materi, yang mana materi juga sudah saya tampilkan di sini sebagai judulnya, yakni memahami tauhid kontra syirik berdasar Al-Quran. Ya, jadi memang kita atau saya senantiasa melandasi pada landasan yang primer. Landasan primer yaitu Quran. Adapun landasan sekunder adalah hasil tafsir. Ya, banyak kitab-kitab tafsir para ulama, para kiai, atau referensi-referensi lainnya. Nah, tentu saudara nanti akan bisa membedakan mana tafsir yang banyak dipelajari orang, ya, hasil pemahamannya, dan mana tafsir yang berdasarkan dasar primer yaitu Al-Quran. Nah, saudara nanti tinggal membandingkan saja.
tinggal membedakan saja. Ya, makanya di sini kekuatan berpikir itulah yang akan menjadikan saudara itu pandai membedakan dan pandai memilah, bahkan memilih. Nah, itulah saudara. Jadi sebelum masuk kepada materi pembahasan, di sini judulnya jelas adalah masalah syirik dan lawannya apa? Bukan syirik lawannya. Tauhid berhadapan dengan syirik. Ya. Tauhid berhadapan dengan syirik. Nah, pemahaman umum dulu yang akan saya sampaikan kepada saudara. Jika saudara mendengar kata atau kalimat syirik, ya, maka secara simpel orang akan berpendapat bahwa syirik itu menduakan Tuhan. Ya, mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Artinya secara simpel, ya, menduakan Tuhan itu, ya, berpikirnya orang adalah jumlah. Jadi syirik itu bukan berbicara masalah jumlah Tuhan. Ada Tuhan lain sehingga banyak Tuhan. Nah, jadi kalau kembali kepada makna dasarnya, ya, kalimat perintah di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah Qul huwallahu ahad. Kita diperintahkan untuk menyatakan, mensikapi bahwa Tuhan itu satu. Nah, ini kalimat sekilas benar, ya, artinya benar. Ya benar. Nah, jadi Qul huwallahu ahad. Nanti juga ada kalimat di sana. Ya. Nyatakan Allah itu satu. Ini sebenarnya kurang presisi. Kalau nanti ada kalimat wahid, ada ahadun, ada wahidun. Nah, jadi di sini kalimatnya lebih tepatnya adalah tunggal. Nah, tunggal. Jadi kalau tunggal itu nggak bisa lagi dipahami lain. Katakan Allah itu satu. Ya memang sesuatu yang satu nggak bisa, sesuatu yang tunggal nggak bisa dikatakan ada lainnya. Berbeda dengan kalimat wahidun. Kalau wahidun itu, ya, nanti bukan Allah bentuknya, tapi ini ilah. Kalau ahadun itu tunggal, ya karena berbicara jumlah itu tadi. Sehingga ahadun itu jadi ada Allah lain. Nggak ada, Allah nggak bisa ada yang lain. Namanya juga nggak ada yang lain. Jadi seluruh makhluk itu ya punya nama yang nggak sama namanya dengan Khalik. Nah, beda dengan wahidun. Tuh. Ya. Ilahukum ilahun wahid. Nah, kalau wahidun banyak nantinya, bisa lebih dari satu, maka di sini adalah ilah. Ya, bukan Allah. Jadi nggak ada kalimat Allah itu nantinya dengan kalimatnya ada wahidun. Ya. Jadi kalau wahidun, nanti acuannya ke sini ilah. Bukan kan Allah juga ilah? Iya. Allah adalah ilah.
Ya, Allah adalah ilah. Tapi kalau sudah bentuknya Allah, ya itu cuma tunggal. Nggak ada satupun makhluk yang bisa mengelaknya. Iblis sekalipun kan begitu. Iblis sekalipun tidak bisa mengatakan lain bahwa Allah itu ahad. Jadi tidak ada makhluk manapun, makhluk apapun ya yang bisa menyatakan bahwa Allah itu ada Allah lain, nggak ada. Tidak ada nama yang sama dengan dia, dengan Allah. Oke, itu dulu untuk membedakan ahadun, wahidun, sehingga nantinya bisa masuk ke materi ini. Lah kemudian kalimat syirik, mempersekutukan Allah atau menyekutukan Allah itu dengan yang lainnya. Ini senantiasa berkaitan dengan benda. Benarkah demikian? Benar. Cuman benda yang dimaksud itu benda seperti apa? Apakah cincin, apakah keris, apakah pohon, apakah dan yang lainnya? Ya. Yang kita tahu begitu. Ya, syirik itu menyembah berhala, ya benar. Apa itu berhala? Nah, nanti di sini kita akan bahas karena taunya syirik itu adalah benda-benda yang dijadikan oleh manusia untuk disembah, untuk diagungkan, untuk dipuja dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas. Ya, syirik itu penyembah berhala, benar. Syirik itu pengagung berhala, benar. Nanti makanya di sini kita akan berikan definisinya tentang syirik itu, saudara. Kita akan berikan definisinya tentang syirik. Ya, baik. Jadi ini sebagai pengantarnya, apakah benar ya, atau apakah tepat menjustifikasi meletakkan makna syirik itu kepada benda? Nah, nanti kita bahas lewat ayatnya ini. Baik, mari kita masuk kepada ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah sesungguhnya saya. Siapa yang bicara ini berarti? Rasulullah. Ini ayat ya bahwa Rasulullah berkata, ana basarum mislukum. Saya adalah sama dengan kalian. Dalam hal apa? Dalam hal manusia dan kemanusiaannya. Ya. Yuha ilayya, yang membedakan saya dengan kalian kan begitu, bahwa saya diberikan wahyu oleh Allah. Itu yang membedakannya. Basyarun itu adalah orang, gitulah gampangnya. Orang yang diberikan wahyu. Kita juga orang. Anda juga orang. Yang membedakan orang-orang yang ada itu, baik dulu maupun sekarang, adalah beliau Rasulullah diberikan wahyu. Itu yang membedakan. Jadi, kalau Rasulullah sudah wafat ribuan tahun, ya, lantas tugas Rasulullah apakah berhenti? Tidak. Ya, diteruskan atau diambil alih oleh para sahabat tabi'in terus sampai detik ini. Ya, siapa yang menggantikannya? Ya mukmin, tugasnya. Apa tugasnya? Innama, sesungguhnya, ilahukum ilahun wahid.
Itu misinya Rasulullah sampai hari ini dan seterusnya tidak boleh berhenti. Berarti kedudukan Rasul, fungsi kerasulan terus ada. Yang sudah ditutup, yang sudah ditiadakan itu, khotam itu adalah nabinya, rasulnya. Tapi fungsi kenabian, fungsi kerasulan terus berlangsung sampai detik ini dan seterusnya. Itulah sebabnya makanya adanya dai, para juru dakwah yang dilakukan oleh mukmin. Ya. Para mukmin ini sebagai dai, sebagai ulama, sebagai kiai, misinya sama. Innama ilahukum ilahun wahid. Ya, berarti siapa yang mengambil alih tugas Rasul? Ya mukmin. Hari ini sama. Saya menyampaikan kepada saudara, ya sama, kalimat yang sama. Ilahukum ilahun wahid. Kan? Faman kana yarju liqa rabbihi. Ya. Dan siapa yang berlaku demikian seperti di atas, ya, adalah orang yang akan berjumpa dengan Robnya. Ya, yarju liko arabihi. Dia pasti akan berjumpa dengan Robnya, dengan Tuhannya. Kalau ini diikuti, kalau ini pernyataannya ilahun wahid. Gitu. Nah, syaratnya apa? Orang akan berjumpa dengan Allah. Fal ya'mal amalan solihan. Yaitu dia beramal dengan amal yang soleh. Amalan solihan. Wala yushrik bi'ibadati Rabbihi ahad. Syaratnya apa? Amal soleh itu yang seperti apa? Dan janganlah kamu musyrik. Janganlah kamu mensekutukan di dalam beribadah kepadanya. Ya. Dalam ibadah kepadanya tidak boleh ada sesuatu pun ahada itu maksudnya tadi tidak boleh ada satu pun ya yang menjadi sekutunya. Lah, ini kalimat mana? Akan berjumpa, akan menemui Robnya, Tuhannya. Di mana? Ini Quran alamatnya di dunia untuk kehidupan dunia. Ini berbicara kehidupan dunia, saudara. Karena sudah lama pemahaman kita bahwa ya, melihat Allah itu adalah zat. Di situ kelirunya. Ya, melihat Allah itu adalah zatnya. Ya, disitulah kelirunya. Sehingga kalau melihat Allah secara zat itu, ya, maka apa? Orientasinya hidup sesudah mati. Karena ada pendapat bahwa nanti kita akan bisa melihat Allah di alam akhirat. Dalil ini adalah hidup dan kehidupan yang ada di dunia ini. Syaratnya untuk melihat Allah jangan musyrik, begitu. Jangan syirik. Itu syaratnya. Beribadah dengan baik, dengan amal soleh, maka kamu akan berjumpa dengan Rabbmu. Ya.
Karena berjumpa dengan Robmu itu dengan apa? Dengan zatnya ya sulit, nggak bisa dijelaskan kalau dengan zatnya. Tapi kalau dengan kuasanya, dengan kekuasaan Allah, ya, dengan manifestasinya Allah, bukti-bukti yang Allah berikan, bukti-bukti yang Allah paparkan, bukti-bukti yang Allah nyatakan, bukti-bukti yang Allah melingkupinya, barulah di situ kamu akan merasakan dan akan melihat bahwa Allah itu bisa kamu jumpai sebagai Robnya. Amalan solehan. Nah, amalan solehan tidak boleh bercampur dengan syirik. Nah, begitu saudara. Nah, kemudian diterangkan di sini lagi, wala nusyrika bihi syai'an. Dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Apa? Apa saja. Nanti apa saja kita lihat ya. Wala tattakhidha ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Dan jangan pula kamu ikuti, ya, sudah jangan syirik, juga jangan diikuti, ya, satu dengan yang lainnya. Apa? Ya kan tadi yang namanya berhala itu banyak, ya. Yang satu dengan yang lainnya bisa saling menyembah. Ba'duna ba'don. Arbaban. Nah, di sini nih letaknya. Arbaban itu adalah tandingan artinya. Min dunillah, selain Allah. Jadi arbaban itu adalah sesuatu yang disebutkan di sini. Sesuatu itu apa? Berupa tandingan. Ya, selain Allah. Nah, jadi berbicara musyrik itu, berbicara syirik itu adalah membuat arbaban. Nah, baru di sini ya kita definisikan ya. Syirik. Nah, definisi syirik itu adalah saudara menciptakan atau mengadakan tandingan, ya, mengadakan tandingan, ya, selain Allah. Untuk apa? Untuk, ya, melawan kehendak Allah. Allah. Nah, itu definisi syirik. Ya. Definisi syirik. Syirik adalah menciptakan atau mengadakan tandingan untuk melawan kehendak Allah. Itulah syirik definisinya. Nah, apa itu arbab? Arbaban atau tandingan. Tandingan. Nah, jadi tandingan itu adalah selain Allah. Nah, itu arbab namanya. Selain Allah yang ditakuti. Ditakuti. Atau yang ditaati. Atau yang dipatuhi. Atau yang diikuti, ya, itu namanya arbab, ya.
Apanya yang diikuti, yang ditaati, yang dipatuhi? Ya, kehendaknya. Tuh, saudara. Itulah arbab namanya, atau tandingan. Selain Allah, yang ditakuti, yang ditaati, yang dipatuhi, diikuti, ya, kehendaknya. Itulah arbab. Ya. Robbaba. Jadi robun ini. Tuh, saudara. Jadi rob itu tandingan. Nah, makanya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab itu mendeklar dirinya adalah sebagai ilah. Sebagai Robbun, sebagai Rob. Jadi Fir'aun itu adalah Rob. Fir'aun itu adalah arbab. Ya. Fir'aun juga disebut ilah, mengaku ilah, ilahun. Tuh. Dia bukan Allah, dia tidak mengaku Allah. Gitu. Dia mengaku ilah, bukan Allah. Jadi Allah memang nggak ada nama selain dirinya. Untuk makhluknya nggak ada. Dan makhluk nggak ada yang mengatakan dirinya Allah. Tapi dia mengatakan dirinya ilah. Atau Rob. Dialah arbab. Itu saudara. Jadi bukan benda mati. Seperti keris, batu cincin, pohon besar, atau apalah benda-benda mati. Maksudnya benda-benda selain manusia. Nah, ini lebih jelasnya lagi di sini, saudara. Ya. Jadi dalam kalimat lain, ya, surah 7 ayat 194, innalladzina yad'una min dunillah ibadun amsalukum. Tuh. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain Allah, ya, yang beribadah kepada selain Allah, ya. Jadi yang menyeru, yang beribadah kepada selain Allah, yang selain Allahnya siapa? Amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala. Nah, sini kalimatnya. Innalladzina ya, sesungguhnya orang-orang, ya, tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyeru min dunillah berarti berhala, ya, ibadun amsalukum. Yang diseru selain Allah itu sebenarnya ibad, hamba juga, amsalukum, seperti kamu. Berarti orang. Jadi berhala yang selain Allah yang disembah, yang diibadahi oleh manusia lainnya, ba'duna au ba'dun, wujudnya adalah orang. Yang di dalam Quran, orang itu yang dimaksud adalah Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah berhala. Jadi bukan benda-benda selain manusia. Ya, manusia juga benda, ya. Tapi bendanya
tidak seperti makhluk yang lain. Ya. Jadi kesimpulannya fix bahwa berhala itu wujudnya adalah orang. Bukan patung-patung yang dibuat orang. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Dulu di Arab itu kan sebelum Islam ada kan banyak patung-patung yang disembah. Ada Lata, ada Hubal, ada Manat. Dan lain-lain banyak sekali. Ratusan berdiri patung di sana. Maka saya akan tanya kepada saudara. Kenapa Rasulullah dakwah lebih dahulu, memahamkan lebih dahulu kepada umatnya, sampai kemudian hijrah, setelah memiliki kekuatan, baru patung-patung itu yang dihancurkan. Sekiranya nanti patung duluan yang dihancurkan, ya, siapa yang akan marah? Jika ada patung yang dihancurkan, siapa yang marah? Ya, kan tahu patung itu benda mati, dihancurin, hancur. Ya si pembuat patung. Si pembuat patung itulah yang akan marah. Siapa yang memerintahkan orang untuk menyembah batu, menyembah macam-macam? Kan berarti ada yang perintahin. Ya. Jadi yang memerintahkan itulah yang berhalanya. Jadi bukan benda patung yang dibuat itu, bukan pohonnya, bukan kerisnya. Yang membuat aturan, yang membuat adat, yang membuat kebiasaan. Kalau di suku primitif, ya kepala sukunya lah. Jadi kepala sukunya ya mengajarkan, mengarahkan untuk menyembah pohon. Pohon yang berhala, bukan kepala sukunya. Oh, keris ini bertuah, keris ini begini dan sebagainya. Maka kalau yang siapa yang minum airnya, nah itu tadi yang membuat, ya, yang menceritakan tentang khasiat keris itulah yang berhalanya, bukan benda kerisnya itu, bukan batu compongnya itu yang dipakai. Dalam batu compong ini ada lain kalimat-kalimat itu yang keluar dari orangnya itu. Ini yang harus saya tekankan kepada saudara, ya. Jadi baik itu bentuknya cerita, baik bentuknya itu adat, baik bentuknya apa saja, ya, yang menyatakan benda-benda itu begini dan begitu, nah itu bukan bendanya. Ya, sebagaimana Rasulullah dulu. Jadi bukan berhala dalam bentuk patung-patungnya itulah yang dihancurkan lebih dahulu, tapi pahamnya dulu masuk ke sana. Rasulullah memberikan pemahaman, setelah terbentuk pemahamannya, kesadarannya, pemahamannya, ya, tentang bagaimana bertauhid kepada Allah. Nah, sudah ngerti, baru patung itu dimusnahkan. Bukan ujuk-ujuk memusnahkan patung, yang ada frontal namanya. Ya, sebagaimana kita hari ini, kalau memang benda itu ya hasil daripada pemahaman-pemahaman, ya pemahamannya saja yang diberikan, bukan bendanya kemudian dihancurkan atau dihilangkan. Ya, frontal namanya itu dakwahnya, enggak nyontoh Rasul. Ya, kembali ke persoalan inti, kembali ke sini bahwa wujud berhala itu adalah orang yang berkuasa. Itulah disebut syirkun kubaro. Kemusyrikan yang besar itu adalah terletak pada penyembahan, pengabdian kepada penguasa. Yang pada waktu itu disebutnya adalah togo atau togut. Jadi Fir'aun itu togut, Abu Jahal itu togut, Namrud itu togut. Ya. Jadi togut itu adalah penguasa. Penguasa negeri yang mendeklar dirinya sebagai ilah.
yang mendeklar dirinya sebagai Rabbun. Lalu diibadahi. Apa itu ibadah? Amalan. Ibadah itu mengerjakan semua pekerjaan. Ibadah itu seluruh aktivitas. Dan seluruh aktivitasnya itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Itu namanya ibadah. Nah, itu namanya ibadah. Kan makanya di sini. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi. Kalau mukmin Robnya itu Allah, ya, selain mukmin beribadahnya kepada selain Allah, kepada siapa? Ya kepada Tauhid. Ya, makanya begini. Famay yakfur bitauhid, tuh di dalam surat Al-Baqarah 256. Famay yakfur bitauhid, barang siapa yang kafir kepada tauhid, wa yu'min billah, maka dia pasti beriman kepada Allah. Atau famay yu'min bitauhid wa yakfur billah, begitu aja. Kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia akan kafir kepada tauhid. Sebaliknya, kafir kepada tauhid, maka dia iman kepada Allah. Kan begitu, saudara? Ya. Jadi begitu aja sebenarnya. Ya. Nah, di sini baru ketemu makna syirik. Syirik itu artinya kan bersekutu. Bersekutu, ya. Nah, ini udah dicatat tadi, ya. Saudara ulang saja videonya supaya catatan juga nggak ikut hapus, ya. Jadi syirik, ya, bahasa Indonesianya sekutu. Sekutu. Kamu sekutunya siapa? Ah, begitu kan? Jadi ada yang bersekutu dengan Tauhid, ada yang bersekutu dengan Allah. Bukan kepada, ya, dengan. Jadi mukmin bersekutu dengan Allah. Kafir, ya, bersekutu dengan Tauhid. Jadi nggak ada tuh, nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada. Jadi ada kelompok kanan, ada kelompok kiri nantinya. Ada sabilillah, ada sabili Tauhid, kan begitu. Ada orang yang beribadah di jalan Allah, ada orang yang beribadah di jalan Tauhid. Jadi bersekutu itu, ya, memihak, mengikuti, mentaati apa yang menjadi sekutunya. Kalau mukmin bersekutu kepada Allah, berarti patuh, taat kepada Allah. Orang kafir yang bersekutu dengan Tauhid, maka dia akan patuh, taat, takut kepada Tauhid. Begitu, saudara. Ya, paham? Jadi andadan itu adalah tandingan, ya. Andadan adalah tandingan, ya. Nah, nanti di bawahnya ini, ya, pengabdinya abadu Tauhid, abadu Tauhid. Nah, jadi ini bersekutu ke sini, ini bersekutu ke sini, ini bersekutu ke sini, ini bersekutu ke sini. Nih, ba'duna ba'don. Bagian. Nah, inilah disebut dengan
apa? Umat. Makanya banyak orang yang bersekutu kepada Tauhid banyak. Nah, orang yang bersekutu kepada Allah juga banyak. Hadhihi ummatukum umatan wahidah. Jadi wahidah itu artinya banyak. Ya. Ya. Ummatan wahidah. Umat yang satu. Makanya kalau Allah menggunakan kata ahad, kalau umat menggunakan kata wahid. Kalau Allah menggunakan kata ahad, tunggal. Kalau umat menggunakan kata wahid. Ya, jadi salah kalau kalimatnya hadhihi ummatukum umatan ahadun, salah. Ya. Salah, karena umat itu banyak, bukan tunggal. Tapi kalau Allah tunggal, makanya ahadun. Umat wahidun. Nah itu sudah pengertian syirik itu begitu. Nah tinggal mau bersekutu kepada Allah atau bersekutu kepada Togut. Dan Togut itu adalah andadan. Dia andadannya, tandingannya. Ini yang disebut musyriknya itu. Orangnya yang bertindak syirik itu adalah pengabdi Togut. Wa'abadut Togut. Ya. Jadi menjadikan orang sebagai ilah, sebagai robun. Ya. Jadi syirik itu adalah menjadikan orang, ya, menjadikan orang sebagai ilah, sebagai robun. Itu syirik namanya. Bukan menjadikan Allah. Ya. Syirik itu bukan menjadikan Allah. Jadi ini tidak dijadikan Allah oleh orang musyrik, bukan. Dia hanya dijadikan ilah atau rob. Dia sendiri tidak mengaku Allah. Fir'aun tidak mengaku dirinya Allah. Fir'aun tidak mengaku dirinya apa? Fir'aun tidak mengaku dirinya Allah, tetapi mengaku dirinya ilah, mengaku dirinya Rabbun. Nah, ini haknya siapa? Ilah dan Rabbun, haknya Allah. Nah, diambil alih oleh Fir'aun. Ya, sifat ilahun, sifat Rabbun diambil oleh Fir'aun untuk dirinya dan membawahi manusia yang lainnya untuk dipaksa menyatakan dirinya itu ilah dan Rabbun. Tuh, begitu. Ya, inilah para pengabdi-pengabdinya. Siapapun yang berkuasa, begitu saudara, siapapun yang berkuasa dimanapun buminya, di kapanpun zamannya, ya. Jadi meskipun dia tidak mengatakan, dan mustahil dia akan mengatakan saya ilah, saya Rabbu, tapi perilakunya, ya, perilakunya, dari perilakunya, nggak perlu dengan kalimatnya. Ini kan dasar, Quran itu kan dasar. Ya, tafsirnya di mana? Tafsirnya di perilaku. Jadi setiap penguasa siapapun, ya,
yang mengambil alih sifat ilahun dan robbun, walaupun nggak ngomong, sama aja, itulah watak Firaun namanya. Jadi orang yang mematuhi, mentaati berdasarkan kemauan penguasa, itu namanya syirik. Ya, kalau syirik menyembah batu, menyembah keris, menyembah, itulah syirkunnya adalah kecil. Ya, ya kapan disebut syirik, kecil lah itu mah. Tapi syirik besar itu mentaati penguasa. Ya. Siapapun penguasanya, dimanapun adanya, kapanpun zamannya, kalau ada seorang penguasa negeri, ya, yang tata aturannya itu memaksa rakyatnya untuk taat, padahal aturan itu adalah melanggar, ya, melanggar. Ya karena yang namanya manusia itu nggak boleh bikin aturan sebenarnya. Aturannya dari Allah. Lalu aturan itu, ya, tidak dipakai, dia bikin aturan baru, tidak berdasarkan aturan Allah, tidak berdasarkan tuntunan Allah. Fahkum bainan nas bil haq, fahkum bainan nas bil haq bil adli. Jadi ketika orang membuat aturan tanpa dilandasi kebenaran, tanpa dilandasi keadilan, nah itu tandanya Fir'aun, itu tandanya Abu Jahal, itu tandanya Abu Lahab, itu tandanya Namrud sedang berkuasa. Ya, ganti orang, ganti tokoh, ganti negeri, ganti zaman. Nah, para pengabdinya disebut syirik. Yang mentaati, yang mematuhinya. Kenapa? Karena aturan dan hukum yang keluar itu bukan dari kehendak Allah, tapi kehendak dirinya. Jadi dia bikin aturan untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat banyak, kan rakyat suara rakyat suara Tuhan. Benar itu, saudara. Suara rakyat suara Tuhan. Jadi kalau rakyatnya itu ada 100%, kemudian cuma 20% saja diperuntukkannya. Nah, yang 80%-nya ini, ya, dirugikan. Ada aturan hanya untuk kepentingan yang 20%, yang 80%-nya ini dirugikan. Nah, itu namanya hukum. Hanya untuk kepentingan 20% saja, berarti itu tidak adil, berarti itu tidak benar. Maka hukum yang dikeluarkan itu nilainya batil. Jika hukum dikeluarkan untuk 100% keperluan rakyatnya, itu namanya hukumnya adil. Itu namanya hukumnya itu hak. Berarti mengikuti apa yang dimaui Allah, bukan yang dimaui dirinya. Nah itu, saudara. Ingat. Jadi kalau hukum selalu diprotes oleh sebagian besar rakyatnya, tandanya hukum itu tidak adil. Tandanya hukum itu tidak benar. Gampang aja saudara menilainya. Berarti hukum itu untuk kepentingan sedikit orang. Nah itu namanya togut, saudara. Jadi nggak ngomong. Apakah togut itu tidak meyakini adanya Allah? Yakin. Iblis saja yakin. Apa buktinya yakin? Dia nggak menamakan dirinya. Fir'aun tidak mengatakan dirinya anak Allah, nggak. Abu Jahal nggak mengatakan anak Allah, nggak.
Namrud enggak mengatakan anak Allah, enggak. Enggak ada yang mengatakan orang yang berkuasa menyatakan dirinya Allah, enggak ada. Tetapi ilahun atau Rabbun. Apakah hari ini ada orang yang menyatakan seperti itu? Ana ilahun, ana Rabbun, ya ada. Ana Rabbukumul a'la, sayalah penguasa yang paling tinggi. Di mana? Di negeri ini. Kalau penguasa kan berhak untuk begini dan begitu. Nah, itulah dia, makanya istilah agama disingkirkan. Ya, ukuran agama ya sudah, ngomongnya di masjid saja, di gereja saja, di kelenteng saja. Nah, urusan dunia ini urusan saya. Jadi Tuhan terbelenggu, kata Yahudi. Nah, itulah dia konsep Yahudi. Ya, Tuhan terbelenggu berarti itu sikap ana Rob, ana ilah. Itulah sikap Yahudi. Yang sifat-sifat itu menjalar kemana-mana, ke setiap negeri. Ya, terutama kepada penguasa. Penguasa negeri. Nah, makanya sebenarnya ini penguasa negeri yang menggunakan sistem republik itu udah bagus. Yang menggunakan sistem demokrasi itu bagus. Karena sistem republik dan demokrasi itu ya suara Tuhannya itu di masyarakat, suara Tuhannya itu di umat, suara Tuhannya itu ada di rakyat. Maka siapa penguasanya? Ya rakyat. Makanya kalau nanti diberikan amanat oleh rakyat, kemudian tidak melaksanakan 100% untuk kepentingan rakyat, nah itulah togut namanya. Ya, nah begitu aja saudara yang dapat saya sampaikan, bahwa memahami musyrik itu bukanlah benda, menjadikan Tuhan sebagai hitungan, bukan. Tapi bagaimana pengabdian saudara, bagaimana ibadah saudara. Ya. Nah, ketika Allah kekuasaannya nyata, nah baru di situ saudara, liko arabbihi. Jika hukum Allah tegak, jika syariat Allah tegak, semua manusia beribadah kepadanya, ya, baru disebut liko arabbihi. Itulah wujud Allah berkuasa di buminya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.